if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nose. Oke, kembali lagi di So Jadi Pandit. Kali ini gue akan review beberapa pertandingan dari Premier League dan juga Serie A. Jadi ada beberapa pertandingan yang cukup menarik ya, dari Chelsea, terus ada derby Merseyside dan juga ada derby della Madonnina ya, antara Inter berhadapan dengan AC Milan. Oke, kita mulai dulu dari Liverpool aja deh. Mulai dari Liverpool bertemu dengan Everton, derby Merseyside. Ya, dan starting line up, kalau kita lihat Liverpool itu Nunes kembali ke starting line up, dan di tengah itu Fabinho, lalu ada Harvey Elliott dan juga si Fabio Carvalho. Ya, jadi dua pemain muda yang bertipe menyerang dengan satu DM, Fabinho. Di belakang bukan Robertson tapi Tsimikas. Yang di back kiri Van Dijk tetap, terus ada Gomez dengan TAA, ya, Trent Alexander-Arnold. Nah, kalau gue lihat memang dari detik awal, dari menit awal dari babak pertama terutama, itu bisa dibilang Liverpool ini memang berada di bawah performa ya. Terutama di awal-awal musim ini memang kita lihat bukan Liverpool yang kita kenal. Walaupun mereka sudah menang 9-0 kemarin, tapi ya that's one match gitu ya. Di pertandingan-pertandingan lain kita lihat bahwa Liverpool tidak konsisten. Mohamed Salah kembali lagi nggak kelihatan sama sekali, apalagi Nunes. Ya, Nunes sama sekali tidak mendapatkan peluang sama sekali. Benar-benar nggak kelihatan. Begitu juga dengan Diaz, susah gitu untuk mendapatkan peluang ke lini pertahanan dari Everton. Ya. Dan apa ya kalau gue bilang, Everton pun sebenarnya mereka mencoba keluar, tapi memang kualitasnya Everton ya segitu aja gitu. Di babak pertama boring, oke, boring, sepakat. Gua rasa kalian juga sepakat, boring. Babak kedua masuklah Roberto Firmino sebagai attacking midfield. Nah, di situ Liverpool lebih mendapatkan beberapa peluang, ya. Dan di pertandingan kali ini juga kita lihat kan bahwa ada tiang lah, 3 kali tiang, 1 mistar untuk Liverpool, 1 kali mistar juga untuk Everton. Dan juga dia harus diakui bahwa 2 kiper mereka, Alisson dan juga Pickford, ini bermain sangat luar biasa. Kalau tidak ada mereka mungkin skornya bukan 0-0, tetapi banyak gol yang mampu diciptakan oleh kedua tim, bukan hanya dari Liverpool tetapi dari Everton juga, karena Everton juga bisa membuat peluang-peluang yang berbahaya. Bahkan ada 1 peluang gol tapi dianulir karena offside. Kalau keputusannya sudah tepat, offside. Nah, ya kembali lagi menjawab bahwa ya mungkin dikatakan kurang beruntung. Ya, harusnya Liverpool, gua rasa dengan segala keterbatasan, dengan segala kekurangannya di pertandingan kali ini, mereka layak minimal menang tipis. Tapi ya ini kembali lagi, sepak bola itu membutuhkan keberuntungan, dan kali ini Liverpool tidak mendapatkan keberuntungan. Tapi gue mau bahas satu sisi di mana Liverpool kali ini diuntungkan, yaitu dari sisi seorang Van Dijk. Ya, ada satu momen di mana Van Dijk melakukan tackle yang sangat keras kepada pemain dari Everton. Ya, pull sepatunya itu masuk ke dalam kakinya, ke dalam tulang kering. Ya, itu hanya diberikan kartu kuning. Coba kita flashback ke beberapa kasus, terutama mengenai pull sepatu ini dari pemain dulu itu. Arsenal itu sering, Manchester United juga pernah menghadapi itu. Dan apa yang dilakukan oleh wasit adalah memberikan straight red card, kartu merah. Kali ini tidak, bahkan tidak dicek VAR. Nah, ini yang menurut gue menjadi keberuntungan juga dari Liverpool, bahwa mereka tidak menang itu tidak beruntung ya, 50-50, tapi mereka juga mendapatkan keberuntungan. Mereka juga dapat keuntungan, yaitu dari segi Van Dijk yang tidak mendapatkan kartu merah. Bagi gue itu kartu merah clear. Pull masuk, tidak ada alasan untuk tidak kartu merah, apalagi dengan sengaja. Ya, clear di situ. Kita masuk ke Chelsea. Menang 2-1 ya. Menang 2-1
kembali lagi ugly win. Ya, ugly win hampir mampu disamakan ya oleh oleh West Ham ya, dimana peluang di detik-detik terakhir tidak jadi gol, karena dianulir, karena dianggap Mendy itu melanggar. Tapi yang gue mau sorot bukan itu ya. Gue nonton Chelsea ini ngantuk jujur, karena mereka itu tidak bisa create peluang. Mereka kali ini bermain dengan 3-5-2, dua penyerang doang, tiganya di tengah, Gallagher, Kovacic dengan Loftus-Cheek. Gue nggak tahu, mungkin Loftus-Cheek ini punya saham berapa di Chelsea atau dia nyantet si Tuchel, tapi menurut gue ini pemain tidak layak sama sekali diberikan kesempatan untuk menjadi starting lineup lagi, tapi terus diberikan kesempatan. Gue nggak tahu ya. Itu satu. Yang kedua, soal pelanggaran terhadap Mendy di detik-detik terakhir yang dianggap itu melanggar. Gini, orang bilang kan ya VAR tidak mendukung. Kalau gue bilang bukan VAR-nya, bukan masalah VAR, seperti kejadian Van Dijk. VAR itu ada untuk membantu, tapi kembali lagi kalau soal pelanggaran maupun handsball, finalnya itu tetap keputusan wasit. Berbeda dengan offside. Kalau offside bisa dicek VAR, VAR bisa menentukan. Tapi kalau soal pelanggaran dan handsball, ini kan ada situasional yang tidak bisa dicek oleh VAR, tidak bisa diambil keputusannya, harus wasit. Maka dari itu kalau mau menyalahkan, ini murni kesalahan wasit. Tapi that's okay, ya kan? Lu bisa cetak 1 gol, lu bisa cetak tadi kemarin kan 2, lu cetak 3 gol, lu kebobolan 1 kan, lu tetap menang. Yang ini gue berkali-kali bilang bahwa Chelsea pun bukan dirugikan terus di pertandingan Tottenham Hotspur, di mana itu juga dirugikan kan Chelsea, bahwa dia Cucurella ditarik tapi nggak fall, nggak akhirnya bisa kebobolan. Itu kan mereka dirugikan di situ ya. Sekarang diuntungkan. Nah inilah namanya pertandingan sepak bola, kadang lu diuntungkan, kadang lu dirugikan. Tapi bagaimana saat lu dirugikan lu tidak kalah, pada saat lu diuntungkan lu juga tidak kalah, itu kan yang terpenting. Chelsea mampu melakukan itu murni menurut gua karena kualitas pemain mereka sangat efektif. Mereka bisa cetak 2 gol murni dari mungkin sedikit sekali peluang yang bisa mereka ciptakan. Itu kan menurut gue suatu hal yang sangat luar biasa menurut gue. Walaupun secara sistem nggak jalan sama sekali. Ya jadi Chelsea, kembali ke prediksi gue di awal sebelum Liga, gue bilang Chelsea itu kemungkinan akan memperebutkan peringkat 4. Untuk 3 besar sulit, karena kalau tidak merubah mereka ugly win seperti ini. Ini kali ini beruntung nih. Nah, pertandingan selanjutnya apakah seperti ini terus? Kan enggak. Maka dari itu antara strateginya harus berubah, pemilihan pemain terutama itu harus berubah, atau Chelsea akan drop. Itu aja menurut gua. Terus kita ke City menang, imbang 1 sama lawan Aston Villa. Ya murni kurang beruntung. Haaland kembali lagi mencetak gol. Ya Haaland mencetak 10 gol dari 6 pertandingan, luar biasa menurut gua nih orang. Ya kandidat terkuat lah menurut gue untuk menjadi top skor. Nah, kita beralih ke Serie A. Serie A itu di Juventus, gue nonton sebentar di babak pertama lawan Fiorentina, itu kan Juventus cetak gol duluan. Golnya bagus, kembali lagi. Kalau ada Di Maria, menurut gue kreativitas itu ada. Tapi yang menjadi permasalahan adalah ketika mereka sudah unggul 1-0, yang terjadi mereka defense. Mereka digempur habis-habisan oleh Fiorentina. Beruntung penaltinya Jovic tidak masuk. Coba masuk, kalah Juve 2-1 oleh Fiorentina. Jadi Juve pun masih banyak PR, terutama dari sisi pelatih ya. Pelatihnya tidak bisa memanfaatkan kapasitas yang dimiliki. Mereka kenapa harus pengen bertahan lawan Fiorentina? Lu takut kalau menyerang lu bakal kebobolan. That's not the point kalau menurut gua. Oke. Nah, kita masuk ke Inter, Derby della Madonnina. Main di kandang bersama San Siro maupun Giuseppe Meazza. Kali ini Milan sebagai tuan rumah ya. Gue nonton babak pertama dan gue cuma bisa mengambil satu kesimpulan, bahwa AC Milan layak menang, sangat layak menang. Inter kalau gue bilang di babak pertama, justru kan AC Milan ini terkenal katanya mainnya gerusak-gerusuk. Gue justru melihat di pertandingan kemarin itu 180 derajat yang berbeda, bahwa Inter bermain lebih terstruktur. Mereka lebih bermain dengan tenang, mereka bermain dengan
disiplin yang menjadi masalah dari AC Milan adalah cuma di kebobolannya aja caranya. Itu kan tengahnya bolong sekali. Nggak ada back tengah, nggak ada gelandang yang mencoba mengcover Brozovic. Gue juga nggak ngerti kenapa. But that's cuman satu kesalahan. Sisanya mereka cukup bermain rapat. Ya, cukup bermain rapat. Habis kebobolan pun mereka kan langsung tekan. Mereka langsung menggempur dan mendapatkan peluang-peluang juga. Nah, yang gue melihat bahwa Inter ini mainnya ini benar-benar gerusak-gerusuk yang justru gue bilang. Mereka tidak tahu apa yang mereka harus lakukan, tidak ada kreativitas, ya, hanya mengandalkan murni dua pemain di depan itu suruh gocek-gocek, ya, ditambah Dumfries sama Darmian sesekali maju yang tidak jalan sama sekali. Ya, jadi gue tidak heran kalau AC Milan menang dan terbukti mereka bisa menang di babak kedua walaupun gue tidak nonton. Yang gue bilang di babak pertama bahwa mereka layak menang dan terbukti di babak kedua AC Milan menang. Dan ya walaupun ini masih awal, tapi Inter harus si Simone Inzaghi harus evaluasi. Masih banyak kekurangan dari Inter. Oke, segitu dulu dari gue. Jangan lupa subscribe, like, share, dan juga komen. Kalau kalian punya pendapat lain atau punya saran gue harus bahas apa lagi. Salam sepak bola.